Babun nahyi, babun nahyi man, larangan kepada seseorang dakhala alaihi asyru dzulhijjati, masuk kepadanya bulan 10 Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya, dan dia ingin berkorban. Larangan apa? An akhdhi syai'in, untuk mengambil sesuatu, min sya'rihi, dari rambutnya, wa adhafirihi, dan kukunya, hatta yudhiya, sampai korban. Nah, ini kalau sudah bicara begini, ini bicara tentang kepasrahan, ya ta'abbudi. Apa urusannya? Bukankah termasuk minal fitrati, termasuk fitrah adalah memotong kuku, membersihkan bulu-bulu yang tersembunyi, baik di bulu ketiak atau yang lainnya? Bukankah itu dianjurkan? Tapi kenapa sekarang kok jadi tidak? Begitulah namanya ibadah itu ta'abbudi. Yang semula sunnah bahkan bisa saja menjadi haram. Ta'abbud itu pasrah. Lah kita itu memang yang perlu kita tingkatkan, yaitu kesadaran beribadah, ta'abbud, namanya ibadah. Melakukan sesuatu karena Allah, ta'abbudi, bukan banyak tanya kenapa dan kenapa. Itu membahayakan. Kemarin kita contohkan, kalau seandainya ada panglima dalam kedirgantaraan, tentara itu apa, Bapak? Pemimpinnya apa? Panglima, ya. Anggap saja seorang panglima perang dalam satu keadaan. Kemudian jenderalnya atau ininya memerintahkan kepada pasukannya untuk berdiri dan pergi. Berdiri, siap, pergi. Gitu. Kalau ada satu pasukan saja bertanya, kenapa harus pergi? Hikmahnya apa? Sebabnya apa? Oh, dihukum dia. Bisa dipecat dia. Kenapa? Karena sudah terbangun bahwasanya, keyakinan bahwasanya jenderal atau panglima tidak akan merintahkan kecuali memang ada tujuan yang jelas. Itu kan antara kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita dengan Nabi, dengan Allah, kok masih banyak tanya? Ini bagaimana kita ini? Memang setelah itu mencari hikmah itu boleh. Cuman kalau orang mempercayai sesuatu adalah berdasarkan hikmah, ini adalah itu ibadah yang berbahaya. Karena di saat dia belum puas dengan hikmah yang disebutkan, dia tidak punya iman nanti. Akan tapi yang perlu ditingkatkan adalah kepasrahan kita kepada syariat Nabi. Al-Islam sendiri kan pasrah. Sehingga kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bil aqli la musihal khaffu minal asfali." Kalau seandainya agama itu pakai akal-akalan, maka ya ngusap sepatu itu dari bawah, yang dipakai nginjek tanah di bawah, tapi ngusapnya di atasnya. Kemudian kenapa wudu? Buang hadas, kenapa yang dibasuh muka dan seterusnya? Karena ini ta'abbudi. Jadi dalam beragama itu lebih banyak kita harus mendahulukan ta'abbud, pasrah kepada Allah, melaksanakan tugas ibadah. Biarpun setelah itu kalau kita cari hikmahnya tentu ada. Hanya tidak semua orang tuh puas dengan hikmah. Tapi sudahlah dengar, kalau sudah Nabi ngomong begitu, selesai. Oh, yang berbicara adalah baginda Nabi, yang yantiqu 'anil hawa, tidak akan berucap dengan hawa nafsu. Dan itu wahyu, semata-mata wahyu. Nah, disunnahkan kita untuk memotong kuku kita dalam keadaan normal, membersihkan bulu-bulu yang tersembunyi. Nah, tapi di saat orang ihram haji dan umrah nggak boleh, jadi haram. Jadi haram itu bersepakat, hampir bersepakat, kecuali mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i bersepakat bahwasanya motong kuku, motong bulu-bulu adalah makruh. Imam Ahmad bin Hanbal atau pengikut Imam Ahmad mengatakan haram. Tentu ijtihad mereka. Kita hargai dalam hal semacam ini, khilaf di antara para imam. Yang jelas jumhur mengatakan bahwa sunnah untuk kita menghindarkan diri kita dari memotong rambut, memotong kuku kapan? Kalau kita ingin menyembelih korban dan masuk waktu Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah waktu itu makruh. Kecuali nanti kemakruhan akan hilang jika dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu
Apa itu? Misalnya ya hajat gatal sekali, atau lupa terlalu panjang ganggu dan sebagainya, kotor. Itu lain cerita. Tapi dalam keadaan normal makruh menurut jumhur ulama. Kita hargai madhabnya Imam Ahmad dan pengikut madhab Imam Ahmad yang mengatakan adalah haram. Oke, nggak apa-apa. Nah, selagi ada pendapat dua semacam ini, ya kita mudahkan umat yang ingin mengikuti pendapat yang mengatakan haram, ya sudah, maka tidak usah memotong kuku. Nah, sudahlah kita ngikut ta'abbudi. Apa urusannya yang sebelah kambing kok saya? Kalau orang haji dan umroh kan jelas karena dia haji. Tapi kalau saya nggak haji dan umroh, kenapa? Apa urusannya? Kembali masalah ta'abbudi, pasrah kepada Allah, sudahlah. Nabi yang menyebutkan. Hanya di balik ini tentu kalau kita cari hikmahnya apa? Ya, ini adalah suatu pendidikan luar biasa. Bagi yang belum bisa haji tapi hanya bisa korban, hendaknya kita terus menumbuh suburkan kerinduan untuk haji. Makanya biarpun belum bisa haji, tapi gayanya kayak orang haji. Orang haji nggak boleh potong kuku, saya nggak potong kuku. Orang nggak potong rambut, saya nggak cabut rambut. Jadi dia untuk menyempurnakan niat. Niatnya bukan nyembelih korban saja, niatnya haji. Dengan ini bisa saja dia mendapatkan pahala haji. Karena apa? Dia nggak mampu, lalu dia punya kerinduan yang luar biasa untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia dengan meninggalkan memotong kuku, meninggalkan mencabut bulu dan memotong rambut adalah dengan kerinduan semacam itu. Demi menumbuhkan kerinduan di dalam hatinya, maka sebuah keutamaan yang demikian itu. Disebutkan di sini hanya satu hadis. Masalah hukumnya tadi sudah jelas. Gak usah diperdebatkan karena beberapa waktu yang lalu memang ada di dalam negeri. Kalau di Indonesia misalnya, kalau berfatwa bagaimana hukumnya, sunnah. Makanya kemarin waktu yang lalu ada yang heboh ya heboh-hebohan lah. Biasa karena sekarang kan zaman di era global ini ya, namanya dunia ini seperti kampung kecil. Berinformasi dari sana sini bisa masuk. Sehingga ada seorang yang berceramah bahwasanya haram hukumnya. Masyarakat Indonesia bingung, kok haram lah ya. Yang salah kita belajarnya nggak bener. Gitu aja kok. Jadi bingung. Itu berarti dia menukil bukan dari madhab kita Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Syafi'i sudah jelas sunnah kita untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, selesai. Tapi yang aneh adalah kenapa harus difatwakan madhab lain di negeri kita di Indonesia Raya. Belum dibaca ya hadisnya. An Ummi Salamah, dari Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, man kana lahu dhibhun. Dhibhun sembelihan, maknanya adalah udhiyah. Bisa difahami daripada hadis selanjutnya. فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ. Kalau dia punya sembelihan, sembelihan apa ini? Kalau dia punya sembelihan yang akan dia sembelih, maksudnya korban, penjelasannya di belakangnya nanti. فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالٌ. Kalau sudah datang hilal, hilal itu tanggal muda. Tanggal muda itu berlaku di hari pertama, kedua, ketiga. Kalau tanggal 1, 2, 3 itu rembulan disebut hilal. Kalau sudah lebih dari itu disebut qamar. Kalau pas di tanggal 15 badr. Ya. Jadi namanya sama, qamar itu. Hilal. Hilal kecil 1, 2, 3. Fala ya'khudanna, kalau sudah masuk Dzulhijjah, jangan ada yang mengambil min sya'rihi, dari rambutnya, rambut semuanya sekujur tubuh tanpa terkecuali. Wala min adfari, dan juga dari rambutnya, dari bulunya, syai'an, sesuatu, hatta sampai yudhhi nyembelih korban. Sampai nyembelih korban. Kalau nyembelih korbannya ditunda sampai hari ketiga tasyrik, hari tasyrik, ya makruhnya mundur sampai segitu. Tapi dia pengen nyembelih korban banyak, dihitung dari awal korbannya. Seperti itu.